Shalom semua, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita bertemu di TLW, The Living Word Community. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sangat menyukai kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup, jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia sanggup menusuk amat dalam dan memisahkan roh dan jiwa, memisahkan sumsum dan tulang, dan memisahkan pertimbangan hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Hari ini saya percaya saudara akan diberkati, sangat diberkati, karena saudara juga sudah diberkati. Haleluya. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, ada penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna, dan dalam hidup dalam segala kelimpahannya. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, TLW ini adalah The Living Word Community. Kita setiap hari Rabu kita memiliki Zoom untuk Bible Study. Jadi Bible Study-nya itu setiap hari Rabu jam 7.30 malam. Dan dibuka juga kelas-kelas Discipleship Evangelism setiap hari, ada hari-hari tertentu saudara. Nanti saudara bisa join dengan kami, bisa mendaftar lewat YouTube ataupun lewat Facebook yang ada. Dan kami sangat senang kalau saudara mau ikut join bergabung dengan kami. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar kabar baik, mari kita sama-sama kita berdoa dan kita mau memuji nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau buat hari yang baik ini, hari yang luar biasa, di mana hari ini Engkau sudah memberkati kami, menyediakan semua yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Yang sakit saat ini juga sembuh, yang memiliki beban berat, kami tahu beban itu sudah dilepaskan, ditaruh di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengetahui kebenaran-kebenaran itu memerdekakan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kabar baik, sabda-Mu sendiri. Engkau sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, firman yang ditaburkan ini dia boleh tertabur di tanah hati yang baik, dan akan bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu saja untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang ibu yang luar biasa. Mari kita sambut pembawaan firman Tuhan oleh Ibu Sari Pitaloka. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa sekali hari ini saya bisa berada di sini. Itu semua pasti karena anugerah Tuhan. Melalui Pak Dolfi tentunya. Terima kasih, waktunya memang waktunya Tuhan melalui Pak Dolfi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sari Pitaloka. Saya juga sebetulnya agak surprise bisa berdiri di sini. Awalnya minggu yang lalu, hari Kamis tepatnya tanggal 23 Juli, sudah malam Bapak Ibu. Malam sekitar jam 10 lebih gitu sudah waktunya untuk saya berdua dengan Tuhan sebetulnya. Tapi ada message dari Pak Dolfi melalui WA. Beliau mengatakan begini, minta saya untuk sharing firman secara online di The Living Word. Saya waktu baca itu, kaget gitu, pastinya kaget. Ini Pak Dolfi salah kirim WA atau saya salah baca kan sudah malam gitu. Tapi setelah saya baca lagi, ternyata betul beliau minta untuk saya mengisi ibadah online ini. Apa yang saya lakukan waktu itu? Apakah saya langsung menjawab, oke Pak, iya Pak, enggak Pak? Saya nggak jawab itu, saya menjawabnya dengan basa-basi. Saya jawab WA, tapi saya tidak memastikan gitu. Cuma saya bilang itu saya kaget-kaget gitu. Pak Dolfi udah kasih tema untuk gereja ini seperti apa. Dan saya malam itu, saya langsung doa, saya tidur, saya tidak menjawab itu punya WA. Besok paginya, ketika saya memulai hari-hari setelah doa dengan Tuhan tentunya, saya buka media sosial saya. Agak kaget, bukan kaget lagi, tapi kayaknya saya tidak perlu doa tanya Tuhan tentang permintaannya Pak Dolfi. Itu sudah dijawab oleh Tuhan bahwa saya harus berdiri di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat foto yang ada di sebelah kiri saya ini. Foto yang di sebelah kiri saya inilah yang muncul di tanggal 24 pagi itu. Ketika saya buka medsos sebelum saya menjawab WA-nya Pak Dolfi. Fotonya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat dengan jelas, di situ ada foto saya, ada dua di situ. Itu foto adalah 3 tahun yang lalu yang saya upload di media sosial. Yang di atas itu yang ada tulisannya Israel tanggal 21 Juni tahun 2016. Itu sebetulnya saya itu nggak khotbah Bapak Ibu. Saya itu hanya bergaya, hanya narsis. Waktu itu lagi ada di Yerusalem hari terakhir kita mau kembali ke Indonesia. Di Museum Holocaust di situ ada satu panggung seperti yang Bapak Ibu lihat di foto itu. Itu panggung tuh kosong. Saya nggak tahu apakah itu dipersiapkan untuk hari itu ataukah sudah selesai acara yang kemarin dan itu belum diberesin. Jadi saya langsung iseng, saya berdiri di situ, saya pura-pura berkhotbah dan teman saya foto.
Itu beberapa kali sih saya ambil foto itu. Itu hanya keisengan saya aja. Nah kemudian setahun kemudian yang foto yang di bawah itu bukan foto iseng, kalau itu betul-betul. Tapi itu bukan saya berkhotbah, tetapi saya bersaksi. Itu juga sebenarnya ada teman saya di bulan Juli tahun 2017 itu mendapatkan jadwal untuk khotbah di suatu gereja di Manado. Dia bersama istrinya. Saya itu hanya ingin ikut dia ke Manado. Mau apa? Biasa wisata kuliner, pengen piknik, pengen makan-makan gitu. Itu tujuan saya. Selama 3 atau 4 hari saya lupa. Tapi ketika di pesawat kita ngobrol, perjalanan kan cukup jauh ke Manado. Teman saya bilang begini, "Kak, boleh nggak nanti bersaksi?" Maksudnya bersaksi gimana? Ya kita bersaksi, saya mau khotbah tentang pentingnya persekutuan doa bagi seluruh anak-anak Allah. Kakak mau nggak bersaksi? Karena waktu itu memang saya sangat sangat bisa dikuatkan dengan persekutuan doa. Oke, akhirnya saya setuju dan foto yang kedua yang saya pakai baju kuning itu saya bersaksi di sana. Kalau Bapak Ibu lihat di situ tanggalnya adalah 23 Juli tahun 2017. Nah, foto itu muncul waktu tanggal 23 Juli 2020 ini Pak Dolphy WA ke saya. Jadi saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya Tuhan sudah atur. Bahkan saya ketika melihat ayat yang di bawahnya itu saya ada salah ketik sedikit. Pengkhotbah 3, seharusnya pengkhotbah 1. Pengkhotbah 1 dikatakan begini. Pengkhotbah 3 ayat 1. Dan ayat 11 ya saya bacakan sekalian. Ayat 1-nya begini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal hingga akhir. Ini terjemahan di Amplified lebih bagus lagi. Amplified, tapi saya mau langsung bacakan terjemahnya dalam bahasa Indonesia ya. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah dan tepat, appropriate dalam bahasa Inggrisnya, pada waktunya. Dia juga telah menanamkan kekekalan. Apa yang dimaksud kekekalan di sini? Suatu perasaan akan tujuan ilahi. Keren banget ini bahasa Inggrisnya. A sense of divine purpose di dalam hati manusia, yaitu suatu kerinduan yang misterius yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di bawah matahari kecuali Allah. Tetapi manusia tidak dapat menemukan dan memahami apa yang telah Allah lakukan, yaitu rencana keseluruhannya dari awal hingga akhir. Jadi dari saya foto di panggung kosong tadi itu sebetulnya Allah sudah menanamkan sesuatu dalam hati saya. Cuma saya selama ini saya nggak tahu gitu bahwa itu yang Allah ingin lakukan. Jadi sebetulnya itu suatu keinginan yang mendalam, akan lebih dari yang saya pikirkan gitu. Itu memang keinginan Tuhan, sudah dikasih tanda sebenarnya, cuma kadang-kadang kita itu gagal paham kalau Tuhan sudah bekerja. Di ayat itu dikatakan telah bekerja loh, bukan belum, tapi sudah bekerja. Gitu. Jadi dari situ saya belajar bahwa kita itu harus memperkatakan, harus melakukan suatu hal itu yang baik, yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, dan semuanya yang baik itulah yang harus kita perkatakan. Seperti Filipi 4 ya, mengatakan seperti itu. Ya akhirnya saya menyanggupi, dan Pak Dolphy waktu itu juga mengatakan satu hal yang buat saya itu bold print ya, mengatakan begini, this is your chance. This is your chance. Kalau orang dunia bilang kan kesempatan kadang-kadang suka tidak datang 2 kali. Tapi saya bukan tentang masalah dunianya, saya melihat di ayat yang saya tulis sendiri di situ pengkhotbah 3 itu. Untuk segala sesuatu ada masanya, setiap waktu, setiap masa ada tujuannya. Oke, itu kesaksian saya untuk saya bisa berdiri di sini. Terima kasih tentu saya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa yang memimpin dan membimbing, dan juga terima kasih kepada Pak Dolphy yang sudah mendengar suara Tuhan sehingga boleh dibilang agak mendorong ya saya untuk berdiri di sini. Oke, jadi kali ini pesan firman Tuhan yang akan saya sampaikan judulnya adalah
the Kingdom Ambassador. Bahasa Indonesianya adalah Duta Besar Kerajaan Allah. Keren banget ini waktu kita mendengar kata duta besar gitu kan. Wow, berarti kita tidak tinggal di negara yang negara asal kita, tapi kita tinggal di negara yang lain. Duta besar. Oke, saya mulai dengan duta besar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya ya, saya bacakan. Duta besar itu lengkapnya adalah duta besar luar biasa. Luar biasa ya, dan berkuasa penuh. Berkuasanya penuh, tidak sebagian-sebagian. Kalau sebagian-sebagian namanya itu piknik, bukan duta besar. Adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintah asing yang berdaulat, bekerja sebagai pejabat yang mewakili negaranya. Duta besar itu mempunyai imunitas kekebalan diplomatik, menguasai suatu daerah tertentu di kedutaan. Duta besar itu tugasnya untuk mempresentasikan bangsa atau negara di mana asal dia ke negara yang di mana dia ditugaskan. Mewakili negara, mewakili pimpinan tertinggi negara, mewakili presiden, dan mempromosikan semua hal tentang negara di mana dia berasal. Kemudian juga melindungi apabila ada warganya yang ada masalah, ada trouble apa, dia harus melindungi, dia harus memberikan jalan keluar. Dan duta besar ini ditugaskan dalam jangka waktu yang tertentu. Jangka waktu tertentu, masing-masing berbeda-beda. Ada yang mungkin sekian tahun, sekian bulan, itu tergantung dari presiden yang mewakilkan. Nah, itu tentang duta besar secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ini, saya ada teman, dia itu seorang rekanan di Kementerian Luar Negeri. Dia menceritakan begini, ada supply beberapa barang untuk di kedutaan Indonesia yang ada di negara-negara di mana duta besar ditugaskan. Ternyata rupanya saya juga baru tahu bahwa kantor kedutaan ataupun rumah tinggal di mana si duta besar tinggal itu, semua barang-barangnya berasal dari Indonesia. Semua barang, perabot misalnya kursi, meja, alat-alat makan, bahkan bahan-bahan makanan pun semuanya itu dibawa dari Indonesia ke negara asal. Kenapa begitu? Karena memang dia mempresentasikan negara di mana dia asal gitu. Semuanya itu. Nggak ada yang dari sana, hanya gedungnya aja yang dari sana. Dan kantor kedutaan mungkin seperti kita bisa lihat di daerah Kuningan ataupun di Tamrin, itu kan semuanya selalu berada di jalan utama, bangunannya besar, penjagaan yang luar biasa. Itu tempat tinggal duta besar dunia. Apalagi kita, duta besar kerajaan Allah. Wah, itu kecil segitu, itu bisa berlipat-lipat-lipat. Itu yang saya bayangkan. Kemudian kalau kita lihat juga duta besar negara lain misalnya yang ada di Indonesia, mobil yang dia kendarai, apakah mobil seperti yang kita itu biasa? Mobilnya iya, mungkin ada berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, plat nomornya beda. Tulisannya Corps Diplomatic. Itu artinya duta besar. Dia mempunyai fasilitas yang lebih daripada warga biasa. Dalam hal yang kecil aja misalnya, parkir dia nggak perlu susah-susah. Misalnya dia mau lagi pergi ke mall gitu. Kalau kita orang biasa masuk ke mall, cari parkir. Kadang-kadang hari Minggu itu, parkir kadang-kadang di tangan yang berkuasa di situ. Tapi kalau kendaraannya itu CD, dia bisa parkir di mana aja. Bahkan di sini di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, dia bisa parkir di pinggir jalan dengan tidak ditilang polisi. Itu saya sampaikan tadi bahwa duta besar di negara yang di mana ditugaskan, dia punya rumah, dia punya tempat tinggal, dan dia punya kantor kedutaan. Itu kalau misalnya dia sudah masuk ke situ, yang berlaku adalah hukum di negara asal dia. Jadi bukan hukum negara di mana dia ditugaskan. Jadi kalau misalnya duta besar Jepang tinggal di Indonesia, yang berlaku ketika dia sudah masuk ke kedutaan, yang berlaku adalah hukum Jepang. Dia tidak mengikuti hukum Indonesia. Sama dengan kita. Kita adalah duta besar kerajaan Allah. Hukum yang kita jalankan di dunia di mana kita ditugaskan, itu bukan hukum dunia. Hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah itu luar biasa banget, yang membebaskan semuanya dengan fasilitas, dengan imunitas yang dahsyat banget. Kalau tadi saya sebutkan itu imunitas, kekebalan dan sebagainya fasilitas dunia,
kerajaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan itu hanya sedikit gambaran aja. Oke, sekarang yang pertama, kalau duta besar dunia diangkat oleh presiden, pemimpin tertinggi negara asal dia. Nah, kalau duta besar kerajaan Allah, siapa yang mengutus? Apakah diri kita sendiri? Nggak ada. Kalau diutus diri sendiri namanya bukan duta besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu piknik. Jadi duta besar kerajaan Allah di sini yang menugaskan adalah pemimpin tertinggi kita, imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Mari kita buka di Lukas 9 ayat 2. Lukas 9 ayat 2 dikatakan begini, dan ia Yesus mengutus mereka ya, garis bawain mereka, mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi ada dua di situ ya, mengutus mereka, mengutus orang-orang, dan menyembuhkan orang. Jadi ada tujuannya orang itu diutus sebagai duta besar. Mereka itu siapa? Jawabannya ada di ayat 1. Di Lukas 9 ayat 1. Mari kita baca. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus mengambil ke-12 muridnya. Jadi mereka itu adalah 12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Ada 2 kepada mereka untuk menguasai setan-setan yang pertama dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Tadi di ayat 2 sudah dikatakan untuk menyembuhkan orang. Berarti tujuan utamanya itu tadi, menyembuhkan penyakit-penyakit, menguasai setan. Dan yang luar biasanya Tuhan tidak mengutus kita dengan tangan kosong. Tuhan membekali kita dengan tenaga dan dengan kuasa. Nanti kita akan bahas secara rinci. Sekarang kita kembali ke kata mereka dulu. Mereka tadi dikatakan di sini adalah murid-murid. Kalau di dunia duta besar misalnya Indonesia ditugaskan ke Jepang, itu kan tidak sembarang orang yang dipilih oleh presiden. Nggak mungkin orang yang biasa-biasa aja ditugaskan sebagai duta besar, karena itu mewakili, merepresentasikan Indonesia. Pasti dipilih seseorang yang tentunya punya integritas tinggi, yang smart, udah pasti itu kalau dunia ya. Nah ini kalau duta besar kerajaan Allah, itu Tuhan Yesus yang mengutus murid-muridnya. Perhatikan kata murid. Kalau kita lihat di Alkitab, ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil ataupun menyembuhkan orang-orang sakit, itu Tuhan Yesus selalu diikuti dengan 2 macam orang. Yang pertama murid, yang kedua adalah pengikut-pengikut. Bapak Ibu bisa baca mungkin ya di rumah ya, karena kalau saya baca sekarang kita bisa 3 hari di sini. Oke. Murid. Apa yang dikatakan murid? Alkitab mengatakan, saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, murid adalah seseorang yang tetap dalam firman-Nya dan mengetahui kebenaran. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Saya bacakan Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Berarti ini banyak yang mengikuti. Murid iya, pengikut iya, karena ini orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu di situ titiknya. Murid-muridnya adalah yang tetap dalam firman-Nya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sebetulnya di sini ayat ini dengan jelas mengatakan, karena tadi Tuhan Yesus tuh berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Berarti di sini banyak orang Kristen yang belum merdeka. Sudah Kristen, udah percaya kepada Tuhan tapi belum merdeka. Belum merdeka kenapa? Karena masih banyak terikat dengan hal-hal, ya pasti hal-hal yang dari dunia ini. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang di rumah semuanya, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sudah merdeka. Karena kemerdekaannya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seorang murid adalah seorang yang
saling mengasihi. Saling mengasihi. Ayatnya ada di Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13:35 dikatakan begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu saling mengasihi. Ini katanya ayatnya kelihatannya pendek tapi dalam banget. Jikalau saling mengasihi. Kalau nggak mengasihi gimana? Kita mengasihi siapa? Mengasihi orang yang mengasihi kita? Kata Alkitab, di mana jasamu? Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita tentunya. Musuh kita. Gak gampang. Secara tubuh memang gak gampang. Tapi kita bukan berdasarkan tubuh. Kita punya hukum. Kita punya hukum iman berdasarkan roh yang ada dalam diri kita. Jadi pasti akan mampu. Amin. Yang ketiga, kriteria seorang murid. Murid harus berbuah banyak, berbuah. Setiap murid pasti bertumbuh dan berbuah. Tapi, maksud saya setiap anak-anak Tuhan harus bertumbuh dan berbuah. Tetapi jangan sampai kita hanya bertumbuh saja. Bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dengan baik, pasti buahnya baik. Jangan bertumbuh doang, nggak berbuah. Seperti pohon beringin, gede banget tapi dia nggak ada buahnya. Kadang-kadang kita malah serem kalau lihat pohon beringin ya Bapak Ibu. Oke, ayatnya tadi seorang murid yang harus berbuah banyak adalah di Yohanes 15:8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya percaya Bapak Ibu di rumah adalah murid-murid Tuhan Yesus dengan 3 kriteria ini. Amin. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan apa sih tugas duta besar? Kalau tadi di duta besar dunia itu mempresentasikan Indonesia ke luar negeri. Kalau sekarang duta besar kerajaan Allah ya sudah pasti memberitakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan begini, di Amplified Classic Edition ya, bagus sekali terjemahannya. The kingdom of God is not a matter of getting the food and drink one likes. Jadi nggak hanya soal makanan dan minuman yang disukai orang, but instead it is righteousness, the state which makes a person acceptable to God, and heart peace and joy in the Holy Spirit. Bahasa Indonesianya berkata begini, kerajaan Allah bukanlah masalah mendapatkan makanan dan minuman yang orang suka. Memang orang-orang ini suka kalau bicara tentang berkat. Makanan dan minuman itu bukan hanya makanan, roti dan minuman air putih, bukan, tapi tentang masalah barang-barang ya. Banyak orang di dunia ini senangnya menghitung berkat dari Tuhan itu adalah soal barang apa yang dia punyai. Menghitungnya, yang dihitung adalah berkat. Apakah Alkitab mengatakan kita menghitung berkat? Enggak. Alkitab mengatakan bahwa yang kita hitung adalah hari-hari, bukan berkat-berkat. Menghitung hari-hari hingga kita memperoleh hati yang bijak. Itu di Mazmur 90 kalau saya tidak keliru. Oke, saya lanjutkan lagi yang Roma 14 ya. Selanjutnya, bukan tentang makanan dan minuman yang orang suka, tetapi tentang kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Di ayat ini dijelaskan keadaan yang membuat seseorang diterima oleh Allah dan yang hati penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus, bukan dalam dunia. Beda itu, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Tentang kebenaran sekarang. Kebenaran di situ, righteousness itu menyangkut manusia yang baru, yang sudah dibaharui. Jadi sebagai murid tadi, bukan sebagai pengikut-pengikut.
Kita baca di Efesus 4 ayat 23 dan 24. Efesus 4, 23 dan 24. Manusia yang telah dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Bukan manusia lama ya, manusia lama tinggalkan. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kekudusan dan yang sesungguhnya. Jadi hidup kita sebagai murid-murid Tuhan itu harus dibaharui. Kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik tinggalkan. Harus ditinggalkan. Kalau enggak nanti kita hanya jadi pengikut yang enggak menerima kemerdekaan, yang kita terus terkungkung oleh cara berpikir yang lama. Kembali ke ayat yang tadi dikatakan dalam kebenaran yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Damai sejahtera yang seperti apa? Apakah damai sejahtera tadi yang dengan barang-barang yang bagus, barang-barang yang banyak, yang serba wah semua? Bukan itu yang dikatakan firman. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan dan Tuhan Yesus berikan. Jadi ada dua hal, ditinggalkan dan diberikan. Bisa aja ditinggalkan tapi nggak diberikan. Bisa misalnya saya punya mikrofon ini gitu, saya tinggalkan di sini, tinggal aja gitu terus saya pergi. Itu berbeda ketika saya meninggalkan dan saya berikan kepada Pak Dolfi. Maaf, ini memang punya Pak Dolfi, maaf. Hanya contohnya aja. Jadi di sini ayatnya di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Satu ya, ku tinggalkan. Jadi Tuhan Yesus ketika pergi dia meninggalkan bagi kita. Damai sejahtera berarti yang dari Tuhan Yesus ku berikan kepadamu. Jadi ada dua macam yang Tuhan Yesus berikan di sini. Kutinggalkan dan kuberikan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sudah memperingatkan, jangan gelisah, jangan gentar. Karena gelisah dan gentar itu bukan dari Tuhan Yesus, tapi itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, jangan memilih gelisah dan gentar. Gak ada gunanya, buang-buang waktu aja. Oke. Kemudian tugas tadi di Lukas 9 ayat 1 sudah dikatakan bahwa memberitakan Injil, mengusir setan-setan dan menyembuhkan sakit penyakit serta segala kelemahan. Itu intinya di situ. Memberitakan Injil itu sudah pasti karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan Injil, kalau tadi duta besar di dunia ada waktunya, ditugaskan ke Jepang misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita memberitakan Injil, apakah ada batas waktunya? Ada batas waktunya. Jangan kaget ya. Ini Alkitab yang mengatakan. Di Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa pergilah, jangan datanglah. Datang sini. Enggak, tapi kita pergi, jangan datang. Kalau datang itu enggak sesuai firman ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini batasan waktu yang tadi saya ingin sampaikan, sampai akhir zaman. Jadi bukan kita sudah pergi ke sana, nggak ada hasil misalnya, kita balik lagi, udah selesai. Tuhan Yesus nggak bilang begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang sampai dengan akhir zaman. Akhir zamannya kapan? Hanya Bapak yang tahu. Kalau saya tadi renungkan di situ di Matius 28 ayat 18,
ketika saya kembali mundur satu ayat, di ayat 17-nya dikatakan begini. Ketika melihat dia, melihat Tuhan Yesus, ini murid-murid ya, mereka menyembahnya. Ini murid-murid loh, 11 murid kalau nggak salah dikatakan begitu. 11 murid, jadi bukan pengikut tapi murid. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ragu-ragu, ini udah murid Bapak Ibu. Udah murid ragu-ragu. Jadi jangan sampai kita sebagai murid meragukan apa yang ada di Alkitab. Karena itu ragu-ragu bukan dari Tuhan pastinya. Jadi amanat agung ini dihasilkan dari penyembahan sudah pasti. Karena tadi disampaikan bahwa murid-murid menyembahnya ketika melihat Yesus. Tetapi ada juga beberapa orang yang ragu-ragu. Jangan jadi orang yang ragu-ragu. Harus pasti. Tinggalkan ragu-ragu itu. Hapus kata ragu-ragu dari kamusmu. Oke, kemudian tugas dubes yang kedua. Mengusir setan-setan. Setan kenapa harus diusir? Kenapa setan nggak diajak kompromi aja? Ada yang kompromi dengan setan? Ada, tapi bukan di sini, di sana, jauh di sana gitu. Ada. Itu orang dunia. Kalau kita nggak mungkin dong kompromi setan. Itu pertanyaan tadi kenapa harus diusir? Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini. Pencuri datang untuk mencuri, pertama, membunuh dan membinasakan. 3 hal yang setan lakukan. Tapi Tuhan Yesus datang supaya mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. 3 hal tadi yang setan kenapa kita harus usir. Mencuri. Apa yang dicuri oleh iblis? Apa yang dicuri? Iblis tidak akan mencuri sesuatu hal kalau kita nggak punya. Kalau kita nggak punya, ngapain dia curi? Rugi dong. Pasti dia akan ada sesuatu hal yang dia pengen curi dari kita. Pertama adalah firman. Firman yang ada dalam diri kita, dia pengen curi dengan banyak hal. Satu lagi, kalau tadi Bapak Ibu ingat apa yang saya sampaikan di depan. Yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus tadi apa kepada kita? Damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus yang Tuhan Yesus tinggalkan dan berikan kepada kita, dia pengen curi dalam segala macam hal, melalui apapun juga gitu. Ketika kita misalnya, ini contoh aja, ada suatu masalah yang kecil kita dengan teman kita atau dengan siapapun, dengan teman di gereja ataupun dengan siapa aja gitu. Misalnya ada kita nggak enak lah sesuatu hal gitu. Itu sebenarnya persoalan kecil. Dalam Tuhan itu tidak ada masalah kalau menurut saya ya. Tapi persoalan itu kecil buat Tuhan. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Kecil. Contoh sekecil tusuk gigi misalnya. Tusuk gigi panjangnya sebesar ini tapi kecil banget. Tapi iblis itu kalau datang, apa yang dia bawa? Dia bawa teropong. Dia bawa teropong supaya tusuk gigi yang kecil itu ketika kita pakaiin teropong jadi apa? Jadi stick, apa itu namanya, softball. Dan itu sangat mengganggu kita, padahal itu masalahnya kecil gitu. Itu kerjaannya iblis seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan iblis mengambil ruangan di pikiran kita. Sedikit pun jangan dikasih celah. Jangan biarkan iblis in the cost di ruangan di kepala kita, di pikiran kita, jangan biarkan. Harus ditutup rapat-rapat, makanya harus diusir supaya dia tidak mencuri. Satu, mencuri. Kemudian yang kedua dikatakan membunuh. Bagaimana iblis membunuh? Banyak hal, misalnya kasih penyakit supaya kita seharusnya nggak mati muda aja jadi mati muda gitu karena sakit. Membunuh, tapi di sini saya cari di bahasa aslinya. Kaget juga saya waktu menemukan ini. Jadi membunuh di sini itu iblis sebagai mempersembahkan korban, sebagai persembahan darahnya manusia, itu persembahan buat iblis. Saya jadi teringat kalau banyak orang-orang dunia yang pengen cepat kaya dalam waktu singkat. Contoh, dia pergi ke gunung titik-titik itu. Gunung titik-titik kan sudah tahu ya gunung apa. Apakah gratis? Nggak ada yang gratis. Nggak mungkin lah gratis. Ke toilet aja kita harus bayar 2.000 ya kan? Apalagi iblis yang dapat kekayaan berjuta-juta, bermiliar-miliar gitu, orang dalam waktu cepat. Dia pasti minta imbalan.
Imbalannya apa? Banyak hal yang mungkin kita sudah tahu ya. Imbalannya ya nyawa, ya darah manusia itu. Itu membunuh, itu ngeri sekali itu. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membinasakan artinya dalam bahasa Indonesia itu menghancurkan tanpa bersisa. Tanpa bersisa. Segitu seremnya itu. Harus kita lawan tetapi memusnahkan. Contohnya misalnya orang yang kecanduan narkoba. Orang yang kecanduan narkoba, apakah dia makan narkoba itu aja, kejahatannya itu aja? Enggak. Ketika dia nggak ada uang untuk narkoba, dia curi, dia melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Kemudian dia ketangkep, dia masuk penjara, dia harus kehilangan semuanya, hubungan dengan keluarga, dengan suami istri atau apapun gitu. Itu seneng banget itu iblis, menghancurkan sampai tidak bersisa, sampai memusnahkan habis. Itu yang harus duta besar kerajaan Allah harus mengusir hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh setan. Kemudian yang ketiga, tugas yang ketiga adalah menyembuhkan penyakit-penyakit dan segala kelemahan. Menyembuhkan penyakit-penyakit dan segala kelemahan. Dalam Matius pasal 10 ayat 1 dikatakan begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat yang tadi saya sampaikan dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melenyapkan, tadi sudah saya sampaikan di depan, melenyapkan apa? Menghilangkan sama sekali, memusnahkan sama sekali. Kalau ini pekerjaan Tuhan adalah melenyapkan penyakit, bukan melenyapkan kehidupan. Karena tadi dikatakan Tuhan memberikan kehidupan dalam kelimpahan. Melenyapkan itu saya mau kesaksian sedikit di sini tentang melenyapkan penyakit. Kira-kira tiga mingguan yang lalu saya bangun jam 4 subuh, jam 4 sekitar 4.20 begitu. Saya terbangun karena tangan saya itu sakit. Aneh, sakitnya itu dari sini sampai ke jari-jari semua. Yang saya rasakan itu tangannya kesemutan, pegel, sakit, nyeri, pokoknya aneh jelek. Belum pernah saya mengalami seperti itu. Dari sini tapi batasnya dari lengan ini sampai dengan ke tangan. Saya terbangun karena itu sakit. Terus saya ini kenapa ya tangan saya itu kok aneh gitu. Nah terus saya doain aja dalam nama Yesus, tangan saya sembuh, tangan saya tidak ada sakit penyakit. Terus saya perkatakan semua yang baik-baik, semuanya saya perkatakan. Terus itu iblis tuh gak akan tinggal diam Bapak Ibu. Senang kalau udah kayak gitu. Langsung dia cekokin nih di kepala saya macem-macem. Kamu stroke. Tengah malam kamu bisa nggak pergi? Kamu bisa nggak nyetir ke dokter? Terus saya, roh saya nggak mau menerima yang negatif seperti itu. Terus jawab lagi, stroke itu bukan di tangan, stroke itu di kepala. Selalu menjawab gitu. Sekarang kamu ke rumah sakit, ada uang cash gak? Gitu, itu yang dari iblis begitu. Iya ya, saya nggak ada uang cash kalau misalnya sampai dirawat di rumah sakit. Oh ada, bisa pakai debit, pokoknya yang aneh-aneh begitu. Aneh-aneh saya ini kenapa ya, kok saya jadi kayak gini gitu. Macam-macam itu. Bentar lagi tanganmu sakit, bentar lagi kakimu juga sakit. Kamu nggak bisa berdiri, kamu nggak bisa jalan gitu. Wah, itu intimidasi gitu. Intimidasi padahal malam sebenarnya saya tidak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Terus saya itu langsung teringat begini, hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang tidak membuat saya sejahtera itu datangnya dari kegelapan, dari gelap. Terus saya langsung ingat itu, kamar saya gelap. Jadi saya langsung berdiri, kemudian saya nyalakan semua lampu-lampu. Bahkan sampai keluar dari kamar saya nyalakan lampu, semuanya saya nyalakan karena saya adalah anak terang, saya bukan gelap. Itu pengaruhnya sangat besar loh Bapak Ibu. Terus saya duduk, saya doa bahasa roh, saya tengking semuanya gitu. Sakit penyakit hilang. Kemudian saya elusin tangan saya. Tangan, terima kasih ya selama 50 tahun kamu udah berfungsi dengan baik. Pokoknya kita perkatakan semua yang manis, semua yang benar gitu kita perkatakan. Karena memang itu adalah hukum kerajaan Allah. Kalau hukum di dunia bilang, aduh sakit gitu. Bukan itu saudara. Kita harus memperkatakan kebenaran. Mulut kita meskipun kecil, lidah kecil, tapi kuasanya sangat besar. Saya perkatakan terus itu. Sampai akhirnya sakit itu sedikit-sedikit mulai berkurang.
mulai sedikit-sedikit berkurang. Terus waktu saya berdoa banyak wajah-wajah, ada beberapa wajah, tapi nggak ada di sini Bapak Ibu. Itu berseliweran gitu, dan saya speak blessing aja kepada mereka gitu. Saya speak blessing, saya doain, kalau saya ada salah, saya minta maaf dan sebagainya. Intinya sampai dengan hati saya itu jadi damai sejahtera gitu. Sakitnya masih ada berkurang dikit-dikit, tapi saya berkatakan, ya terima kasih sudah sembuh tangan. Itu sekitar setengah jam saya begitu. Akhirnya saya pikir, udahlah saya bangun aja. Jadi saya kamar mandi, saya cuci muka. Udahlah awali aja hari-hari ini, karena udah masih ada berasa nggak enak sedikit. Saya cuci muka, terus saya balik lagi ke kamar. Masih jam 5 kurang gitu, jam 5 kurang seperempat. Saya pikir, masih kepagian ya, biasanya saya bangun jam 6 Bapak Ibu. Bukan rahasia ini. Jadi saya mau tidur lagi deh sebentar. Saya matiin lampu, saya tidur lagi dan langsung tidur. Udah gak berasa ini tangan saya yang sakit itu. Bangun-bangun jam berapa? 10.30. Astaga, saya sampai kaget sekali. Oh my God. Terus sakitnya kemana tadi? Udah gak ada. Jadi itu kita harus mempergunakan kuasa dan kebenaran apa yang ada, yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Iblis itu senang banget udah kayak gitu. Kalau misalnya tadi itu saya terpengaruh sama dia, saya stroke saya nggak akan bisa bangun kayaknya. Saya kayaknya akan mengikuti dia punya frekuensi iblis. Kita hidup bukan dengan frekuensi iblis, kita hidup dengan frekuensi yang dari Tuhan. Itu iman kita. Jadi iman kita itu adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Kalau kita mau ngikutin, jadi ada 2 frekuensi di sini, frekuensi Tuhan atau frekuensinya iblis. Tapi yang kita ikutin bahasa dari kerajaan Allah adalah iman. Dan iman itu adalah frekuensi yang Allah pergunakan untuk dia bekerja. Amin. Itu tentang tadi melenyapkan segala macam penyakit. Ada satu lagi tadi kan ya di Matius 10 ayat 1, dan segala kelemahan. Apa itu kelemahan? Kelemahan tentang tubuh. Tentang tubuh dikatakan Matius 26 dikatakan begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Daging yang lemah. Jadi kita betul-betul harus membaharui budi sehingga daging yang lemah itu bisa jadi kuat mengikuti roh yang ada dalam diri kita. Jadi dalam pemberitaan Injil ini harus disertai dengan demonstrasi roh dan kuasa yang ada dalam diri kita. Jadi tidak bisa hanya ngomong-ngomong doang tapi tidak ada demonstrasi. Itu namanya tong kosong berbunyi nyaring. Oke, kemudian ketika kita ditugaskan Tuhan Yesus untuk menjadi duta besar, tadi sudah dikatakan di Lukas 9 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus memberikan tenaga dan kuasa, tidak dengan tangan kosong. Tenaga, kekuatan, a strong power yang dari Tuhan Yesus. Kemudian kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang seperti apa yang ditinggalkan? Yaitu kuasa yang ditinggalkan dan diberikan. Jadi ada 2 tadi, seperti yang damai sejahtera. Ayatnya di Kisah 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kepada kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Jadi kuasa itu adalah kuasa yang diberikan dan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi bukan kuasa yang dari manusia. Itu kuasa yang pertama, kuasa yang dari Roh Kudus. Satu lagi kuasa menggunakan nama Yesus. Menggunakan namanya, bukan menggunakan nama kita. Dalam Yohanes 14 ayat 13-14 dikatakan begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya, kata Tuhan Yesus begitu. Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu perlukan, yang Bapak Ibu perlukan, apalagi dalam masa-masa sekarang ini, mintanya jangan sama manusia, mintanya kepada Tuhan Yesus dalam namanya. Tentunya minta yang sesuai dengan firman, bukan yang sesuai dengan keinginan hati sendiri. Amin. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu masuk ke suatu negara,
ketika kita sudah mendarat di airport, kemudian kan kita harus melapor ya dengan paspor yang ada ke imigrasi. Di situ Bapak Ibu bisa perhatikan ada satu jalur khusus, satu jalur ada tulisannya untuk duta besar, untuk konsul jenderal dan sebagainya. Intinya untuk itu adalah suatu jalan yang khusus, jalan tol supaya dia nggak ada antri dan sebagainya. Mungkin juga nggak ada visa tapi ada surat dan sebagainya. Itu untuk dubes dunia. Untuk dubes yang dari kerajaan Allah bagaimana? Oh, pasti lebih dari itu. Jalannya lurus, mulus, rata. Apakah itu kata saya? Bukan. Itu dikatakan di Lukas 3 ayat 5. Ini luar biasa sekali. Ini saya sangat diberkati dengan ayat ini. Lukas 3 ayat 5 dikatakan, setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gunung dan bukit jadi rata. Jalan yang berliku-liku diluruskan. Jalan liku-liku, belok-belok diluruskan. Dan jalan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Amin. Jadi setiap jalan duta besar yang ditugaskan oleh kerajaan Allah, semuanya dibuat rata, dibuat halus supaya kita jalannya lurus. Kalau balapan mobil boleh dibilang F1. Kalau F1 jalannya berliku-liku dan nggak rata, ada gunung atau itu bagaimana bisa cepat? Nggak bisa. Itu namanya off-road, bukan F1. Sedangkan kita adalah F1 kan mobil yang paling cepat di seluruh dunia. Jadi kita juga harus berjalan cepat bukan karena kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena jalan yang sudah diratakan. Amin. Kerajaan Allah itu punya hukum, dan tadi dikatakan duta besar punya kekebalan diplomatik. Yang berlaku hukum apa? Kerajaan Allah. Ya hukum kerajaan Allah, bukan hukum dunia gitu. Kalau seperti yang saya katakan tadi, ketika duta besar Indonesia dikirim ke Jepang, yang berlaku adalah hukum Indonesia. Demikian juga dengan ini. Duta besar dari kerajaan Allah yang berlaku adalah hukum iman. Seperti awal tadi saya sampaikan berapa kali, iman itu adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja. Frekuensi. Jadi frekuensi kita harus sama dengan frekuensi Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman lagi ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi di situ diselamatkan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena hukum Taurat, tapi karena pemberian dari Allah. Luar biasa ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Satu, dari pendengaran dulu ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman bekerja kalau kita sudah mengetahui apa yang Kristus firmankan kepada kita. Itu hukum yang berlaku. Seperti tadi kesaksian saya, kalau misalnya saya tidak mengikuti hukum kerajaan Allah, ya tangan saya masih sakit Bapak Ibu. Tapi yang saya ikuti adalah hukum iman. Saya beriman bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Itu yang saya ambil, hukum itu yang saya ambil. Dan kekebalan diplomatik apa yang duta besar dunia dapatkan, yang saya sudah sampaikan tadi. Tapi kalau di sini duta besar kerajaan Allah mempunyai juga kekebalan diplomatik, yaitu kebal dari segala sakit penyakit dan sudah kebal dari dosa. Oke? 1 Petrus 2:24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi kita sudah kebal dari dosa karena sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kebenaran lagi Bapak Ibu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Telah, bukan akan, tapi telah. Jadi kesembuhan sudah Bapak Ibu terima. Amin. Kalau ada sakit harus diusir. Oke, ini yang terakhir sebagai penutup. Bagaimana apabila ada masalah di negara di mana dia ditempatkan?
Misalnya tadi contohnya Duta Besar Indonesia ditugaskan di Jepang. Di Jepang ada masalah. Bagaimana caranya? Kalau di Alkitab saya mengambil kisah kekeringan di Sarfat. Pada waktu itu ada janda di Sarfat dan Elia. Di 1 Raja 17 ayat 12 sampai dengan 14 itu dikatakan di situ pada saat itu kekeringan di Sarfat. Ini ada Elia dan ada seorang janda di situ. Dengan keadaan yang sama, keadaan di situ pada waktu kekeringan, tetapi dua orang ini melihat dua hal yang berbeda. Yang satu melihat kematian, yang satu melihat kehidupan. Oke, kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai dengan 14. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api." Perhatikan di sini, janda itu sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Jadi dia sedang melakukan satu hal biasa, rutinitas biasa yang biasa dia kerjakan. Bukan sesuatu hal yang luar biasa. Dia bukan sedang berdoa dan meminta gitu, bukan. Kemudian aku mau pulang, kata janda itu, dan mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi dia lihatnya di sini ada suatu kematian. Wah, kering, cuma ada ini, bentar lagi saya mati setelah makan ini. Itu yang dilihat oleh janda. Tapi kemudian Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat tepung bagimu dan bagi anakmu." Ini sih kayaknya berat juga ya, karena cuma ada segitu terus diminta lagi sama Elia. Wah, ini bener-bener pertempuran yang luar biasa juga gitu. Kalau iman nggak tebal, siapa lu? Gua dulu dong, begitu. Tapi ini luar biasa, kisah ini tuh sangat memberkati saya. Kemudian Elia mengatakan begini. Yang Elia katakan adalah bukan membantah apapun, tapi firman Tuhan yang dia katakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Jadi ini Elia memperkatakannya firman, memperkatakannya suatu kebenaran, hukum yang ada di kerajaan Allah, bukan hukum yang ada di dunia. Kalau di dunia tadi janda menyebutkan, wah udah nggak ada apa-apa gitu, saya nggak bisa. Ini saya jadi teringat situasi seperti sekarang ini Bapak Ibu. Seperti situasi pandemi ini kan banyak hal yang gak pasti. Banyak yang kena PHK, banyak yang aduh besok mau makan apa, mau apa. Itu memang situasinya sama seperti itu gitu, kekeringan. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Yang seperti Elia tadi sampaikan, dia sampaikan adalah firman Tuhan, kebenaran bahwa Allah akan selalu memelihara. Caranya bagaimana, waktunya bagaimana, itu pasti ada. Tinggal waktunya aja, nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya. Nah, tadi saya ada menyampaikan sedikit tentang janda tadi. Jadi firman Tuhan datang, kehidupan itu datang kepada janda itu ketika dia sedang melakukan hal rutinitas yang luar biasa. Dia tidak sedang berdoa. Dia tidak sedang melakukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang wah gimana gitu. Ini saya belajar dari sini. Setelah itu kan terjadi mukjizat ya. Dia dicukupkan. Elia dicukupkan, janda itu dan anaknya dicukupkan berlimpah malah. Itu saya belajar bahwa mukjizat itu datangnya kapan aja. Tidak selalu ketika kita lagi, aduh Tuhan, berlutut lagi apa, enggak. Mukjizatnya itu datang ketika janda sedang melakukan hal yang rutin, yang mengumpulkan kayu api. Jadi seringkali itu kita ingin melakukan semua hal-hal yang apa istilahnya ya, yang super rohani gitu, yang spektakuler gitu, supaya ada mukjizat gitu. Padahal enggak. Ya tidak semuanya sih, tapi ini di sini saya belajar bahwa mukjizat itu dapat terjadi kapan aja ketika kita sedang melakukan
hal-hal yang biasa lah yang bisa kita lakukan begitu. Di Alkitab juga mencatat banyak hal. Di sini saya ada beberapa. Misalnya Abraham itu sedang duduk di kemah, di pintu kemah malah ketika Tuhan menampakkan diri. Kemudian Yakub, dia lagi tidur ketika Tuhan Yesus bicara kepadanya. Musa juga begitu. Ketika Tuhan menampakkan diri, dia sedang apa? Dia lagi kerja. Dia lagi mengembalakan domba. Tuhan datang. Bukan lagi dia berdoa datang, enggak. Gideon juga begitu, sedang mengiris gandum, sedang melakukan pekerjaannya. Saul sedang mencari binatang yang hilang, malah Tuhan menampakkan diri. Yang luar biasa ini Daud. Dia juga sedang bekerja. Dia sedang mengembalakan domba. Bahkan gak hanya Tuhan menampakkan diri, tapi memanggilnya dan mengurapinya sebagai raja. Luar biasa. Jadi mukjizat itu bisa terjadi kapan aja. Yang penting hati kita harus siap menerima mukjizat itu dengan sukacita. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di rumah. Saya percaya setiap firman yang keluar dari Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi dia akan melakukan tujuannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Bu Sari, puji Tuhan. Saya percaya saudara di rumah dimanapun saudara berada, saudara diberkati. Karena saudara adalah ambassador, his ambassador. Saudara duta besar kerajaan Allah. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk message pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan segala berkat rohani dalam kerajaan surga. Kami percaya ya Bapa, setiap benih firman yang sudah ditaburkan di tanah hati yang baik ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan. Pesan pada hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah duta besarnya Allah. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan, kami merepresentasikan Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kemanapun kami pergi, kami boleh menumpangkan tangan dan orang yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan segala kebutuhan keperluan kami Engkau yang sudah cukupkan Bapa, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, hari ini kami sangat diberkati. Kami bersukacita dan kami bersorak-sorai karena Engkau Allah di pihak kami. Terima kasih Bapa, kami percaya sepanjang hidup kami diberkati, dijaga dan dilindungi. Dan semua yang sudah Engkau sediakan ya Tuhan, itu kami bisa peroleh, kami dapat, kami terima ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat, penyertaan, kuasa dari Allah Roh Kudus ada menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.